Halo, selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga selalu dalam keadaan sehat ya. Nah, hari ini kita masih di pembelajaran tema 1 indahnya kebersamaan. Tentunya bersama Bu Guru. Nah, adapun tujuan pembelajaran kita hari ini yaitu yang pertama, menentukan kalimat utama dan gagasan pokok dalam suatu paragraf. Nah, sebelumnya kita sudah pernah membahas tentang kalimat utama dan gagasan pokok, tapi kali ini Bu Guru akan ulang kembali agar kalian bisa lebih memahami materi tersebut. Nah, adapun tujuan pembelajaran yang kedua yaitu menentukan kalimat penjelas dan gagasan penjelas dalam suatu paragraf. Oke, anak-anak, sebelum kita lanjut ke materi, di sini Bu Guru punya 2 pertanyaan. Pertanyaan yang pertama, apa perbedaan kalimat utama dan kalimat penjelas? Nah, ada yang tahu nggak apa perbedaan kalimat utama dan kalimat penjelas? Oke, pertanyaan yang kedua, apa perbedaan gagasan pokok dan gagasan penjelas? Nah, dari 2 pertanyaan tersebut kita akan cari jawabannya bersama. Nah, untuk mencari jawabannya, mari kita simak penjelasan berikut ini. Yang pertama, kalimat utama. Nah, kalimat utama merupakan kalimat yang berisi inti dari suatu paragraf atau kalimat yang mengandung gagasan pokok. Nah, kalimat utama ini hanya ada satu dalam satu paragraf. Jadi, satu paragraf itu hanya memiliki satu kalimat utama ya. Nah, sedangkan kalimat penjelas adalah kalimat-kalimat yang menjelaskan kalimat utama atau kalimat-kalimat yang mendukung kalimat utama. Nah, kalimat penjelas ini disebut juga sebagai kalimat pendukung. Nah, kalimat penjelas ini biasanya jumlahnya lebih dari satu dalam satu paragraf. Oke, itu dia perbedaan kalimat utama dan kalimat penjelas. Sekarang kita lanjut ke gagasan pokok. Nah, ada yang masih ingat apa itu gagasan pokok? Ya, gagasan pokok adalah inti dari suatu paragraf atau inti dari kalimat utama. Nah, bagaimana cara kita menentukan gagasan pokok? Ya, benar. Untuk menentukan gagasan pokok, kalian harus menemukan kalimat utamanya terlebih dahulu. Kalimat utama ini ada di 3 tempat. Ya, yang pertama yaitu A. Kedua, B, dan yang ketiga yaitu C. A. Awal, B. Belakang, C. Campuran. Nah, jika kalimat utamanya ada di awal, maka paragraf tersebut dinamakan paragraf deduktif. Jika kalimat utamanya ada di belakang atau di akhir, maka paragraf tersebut dinamakan paragraf induktif. Nah, jika kalimat utamanya ada di awal dan di belakang, maka disebut dengan paragraf campuran. Nah, anak-anak, bagaimana cara kita mengetahui bahwa letak kalimat utamanya itu ada di awal? Nah, Bu Guru punya beberapa trik untuk mengetahui kalimat utamanya itu ada di awal atau di belakang. Kita mulai dari trik yang pertama. Nah, jika kalimat utamanya ada di awal, kalian harus melihat kalimat kedua dulu. Nah, jika di kalimat kedua ada pengulangan kata, ada kata rujukan, ini, itu, yaitu, tersebut, dan ada kata ganti orang. Misalnya dia, mereka, nya. Nah, jika ada ciri-ciri seperti ini, maka kalimat utamanya itu pasti terletak di awal paragraf. Nah, bagaimana jika kalimat utamanya ada di belakang? Nah, ini juga ada triknya ya. Cara cepatnya adalah lihat kalimat akhir. Jika pada kalimat akhir terdapat kata simpulan, seperti oleh sebab itu, oleh karena itu, dengan demikian, jadi. Nah, jika ada kata simpulan seperti ini, itu tandanya kalimat utama terletak di belakang paragraf. Oke.
Sekarang kita lanjut ke gagasan penjelas. Nah, gagasan penjelas adalah gagasan-gagasan yang menjelaskan atau mendukung gagasan pokok. Nah, gagasan penjelas ini disebut juga dengan gagasan pendukung. Nah, gagasan penjelas dalam satu paragraf itu biasanya jumlahnya lebih dari satu. Dan bisa kita temukan dari kalimat-kalimat penjelas yang menjelaskan kalimat utama. Nah, dalam satu paragraf misalnya nanti ada kalimat penjelas yang pertama, kalimat penjelas kedua, kalimat penjelas ketiga, kalimat penjelas keempat, dan seterusnya. Nah, dari kalimat penjelas ini nanti akan kita temukan gagasan penjelasnya. Gagasan penjelas yang pertama itu artinya dari kalimat penjelas yang pertama. Begitu juga yang lainnya. Gagasan penjelas yang kedua itu artinya inti dari kalimat penjelas yang kedua. Gagasan penjelas yang ketiga itu artinya inti dari kalimat penjelas yang ketiga. Nah, sampai di sini, apakah anak-anak sudah paham perbedaan tentang gagasan pokok dan gagasan penjelas? Masih bingung ya? Oke, sekarang Bu Guru akan jelaskan melalui contoh. Nah, silakan anak-anak perhatikan contoh berikut ini. Ya, di sini Bu Guru sudah punya satu paragraf. Nah, paragraf ini berjudul Pawai Budaya. Kita akan menentukan kalimat utama dan gagasan pokok dari paragraf Pawai Budaya ini. Nah, selain kita menentukan kalimat utama dan gagasan pokoknya, nanti kita juga akan tentukan kalimat penjelas dan gagasan penjelasnya. Nah, tolong diperhatikan dengan baik ya. Oke, sebelum kita menentukan kalimat utama, mari kita baca terlebih dahulu paragraf Pawai Budaya. Mari kita baca bersama. Pawai budaya sangat menarik bagi warga Kampung Babakan. Pawai ini selalu menampilkan keragaman budaya Indonesia. Udin dan teman-teman tidak pernah bosan menanti rombongan pawai lewat. Namun, tahun ini mereka datang ke alun-alun untuk melihat pawai tersebut. Kakek Udin pun terlihat sabar menanti. Terdengar suara gendang yang menandakan rombongan pawai semakin dekat. Nah, dari paragraf ini kira-kira letak kalimat utamanya di mana ya? Oke, coba anak-anak perhatikan kalimat yang kedua. Kalimat yang kedua, pawai ini selalu menampilkan keragaman budaya Indonesia. Nah, coba anak-anak perhatikan nih kalimat kedua. Apakah ada kata di kalimat kedua ini yang diulang dari kalimat pertama? Atau ada kata rujukan? Ayo, coba diperhatikan dulu kalimat yang kedua. Ya, benar sekali. Ternyata di kalimat kedua ini ada kata yang diulang. Nah, ini dia. Pawai. Pawai ini kan sudah ditulis di kalimat pertama, tapi diulang lagi di kalimat kedua. Nah, ini artinya di kalimat kedua ada pengulangan kata. Selain pengulangan kata, juga ada kata ini. Nah, ini merupakan kata rujukan. Kata rujukan itu kata yang menandakan bahwa kalimat kedua ini menjelaskan kalimat yang pertama. Nah, karena ada kata yang diulang dan ada kata rujukan, maka kalimat utamanya terletak di awal paragraf. Nah, kalimat utamanya kita tinggal salin saja kalimat yang pertama. Pawai budaya sangat menarik bagi warga Kampung Babakan. Nah, karena kita sudah menemukan kalimat utamanya, jadi untuk gagasan pokok mudah ya, tinggal kita salin saja inti dari kalimat utamanya. Nah, apa inti dari kalimat utama? Ya, inti dari kalimat utama adalah pawai budaya sangat menarik. Nah,
kita sudah menemukan kalimat utama dan gagasan pokok dari paragraf pawai budaya. Sekarang kita akan menentukan kalimat penjelas dan gagasan penjelas dari paragraf pawai budaya ini. Oke, kita simak bersama ya. Nah, karena kalimat utamanya tadi terletak di awal, itu artinya kalimat-kalimat lain selain kalimat utama merupakan kalimat-kalimat yang menjelaskan kalimat pertama. Jadi yang Bu Guru beri tanda kotak biru ini merupakan kalimat-kalimat penjelas. Nah, dari kalimat-kalimat penjelas inilah kita tentukan sekarang gagasan penjelasnya atau gagasan pendukungnya. Oke, nah gagasan penjelas dari kalimat penjelas yang pertama. Nah, kalimat penjelas yang pertama, pawai ini selalu menampilkan keragaman budaya Indonesia. Nah, inti dari kalimat penjelas yang pertama ini adalah, ya intinya yang ditampilkan saat pawai budaya. Nah, untuk mencari inti dari kalimat penjelas, kalian bisa buatkan sebuah kata tanya. Misalnya, kalimat penjelasnya kan, pawai ini selalu menampilkan keragaman budaya Indonesia. Nah, coba kalian buatkan pertanyaan agar jawabannya itu ada di kalimat penjelas yang pertama. Nah, misalnya Bu Guru buatkan pertanyaan. Apa yang ditampilkan saat pawai budaya? Nah, jawabannya itu merupakan gagasan penjelas. Jawabannya yang ditampilkan saat pawai budaya adalah keragaman budaya Indonesia. Nah, sekarang kita lanjut ke kalimat penjelas yang kedua. Nah, kalimat penjelas yang kedua. Udin dan teman-teman tidak pernah bosan menanti rombongan pawai lewat. Inti yang dibahas di kalimat penjelas yang kedua adalah, ya, perasaan Udin dan teman-teman tentang pawai budaya. Nah, bagaimana perasaannya? Perasaannya adalah mereka tidak pernah bosan. Mereka tidak pernah bosan menanti rombongan pawai lewat. Oke, sekarang kita lanjut ke kalimat penjelas yang ketiga. Tahun ini mereka datang ke alun-alun untuk melihat pawai tersebut. Nah, inti dari kalimat penjelas yang ketiga ini apa? Ayo, ada yang bisa? Nah, inti atau gagasan penjelas dari kalimat penjelas yang ketiga adalah, ya, tempat menonton pawai budaya. Di mana tempatnya? Di alun-alun. Oke, kita lanjut ke kalimat penjelas yang keempat. Kakek Udin pun terlihat sabar menanti. Nah, inti dari kalimat penjelas yang keempat ini apa? Ya, perasaan kakek Udin menanti pawai. Nah, sekarang kalimat penjelas yang terakhir, yang kelima ya. Terdengar suara gendang yang menandakan rombongan pawai semakin dekat. Nah, kira-kira apa gagasan penjelasnya dari kalimat penjelas yang terakhir ini? Coba dipikir. Ayo. Ya, benar. Tanda rombongan pawai semakin dekat. Apa tandanya? Kalau rombongan pawai semakin dekat, tandanya adalah terdengar suara gendang. Oke, dari contoh tersebut, apakah anak-anak sudah bisa menentukan gagasan pokok dan gagasan penjelas? Harus bisa ya. Ingat saja trik-trik yang sudah Bu Guru ajarkan sebelumnya. Nah, agar kalian bisa lebih memahami lagi, Bu Guru akan berikan satu contoh lagi. Satu contoh paragraf untuk yang harus kalian tentukan kalimat utama, gagasan pokok, kalimat penjelas, dan gagasan penjelasnya. Oke, kita simak contoh yang kedua. Nah, di sini sudah tersedia satu paragraf baru
Silakan anak-anak coba tentukan kalimat utama dan gagasan pokoknya terlebih dahulu. Nah, dari paragraf ini kira-kira letak kalimat utamanya di awal atau di belakang? Oke, mari kita baca bersama dulu paragrafnya. Rombongan dari Bali diikuti oleh rombongan dari Toraja. Wanita Toraja memakai pakaian adat yang disebut baju puku. Rombongan laki-laki menggunakan pakaian adat yang disebut sepatalung buku. Rombongan Toraja membunyikan alat musik khas mereka, papompang namanya. Alat musik ini berupa suling bambu besar yang bentuknya seperti angklung. Unik bentuknya, unik pula bunyinya. Budaya Toraja sangat menarik untuk dipelajari. Nah, coba anak-anak perhatikan kalimat yang pertama. Rombongan dari Bali diikuti oleh rombongan dari Toraja. Ini merupakan kalimat penjelas ya, kalimat penjelas tentang budaya Toraja. Jadi kemungkinan besar kalimat utamanya itu tidak terletak di awal paragraf. Nah, atau kalian bisa juga gunakan trik yang sudah Bu Guru ajarkan. Kita lihat dulu kalimat yang kedua. Wanita Toraja memakai pakaian adat yang disebut baju puku. Nah, ini merupakan kalimat penjelas tentang budaya Toraja juga ya. Jadi tidak ada kata yang diulang ataupun kata rujukan yang menjelaskan kalimat pertama ini. Nah, jadi kalimat utamanya itu sudah pasti tidak terletak di awal paragraf. Nah, kita langsung saja menuju ke kalimat yang terakhir. Kalimat terakhirnya adalah budaya Toraja sangat menarik untuk dipelajari. Nah, ini dia kalimat yang bersifat lebih umum dari kalimat-kalimat di atasnya, yaitu tentang budaya Toraja. Kalimat-kalimat di atasnya ini kan semuanya menceritakan tentang budaya Toraja. Nah, ada baju pakaian adatnya, ada membahas tentang alat musik, ada juga yang membahas keunikan alat musiknya, kan dijelaskan dari kalimat-kalimat penjelas ini. Nah, jadi kalimat utamanya itu terletak di belakang ya. Kita tinggal salin saja kalimat utamanya. Kalimat utamanya, budaya Toraja sangat menarik untuk dipelajari. Nah, karena kalimat utama sudah kita temukan, jadi kita bisa dengan mudah menentukan gagasan pokoknya. Gagasan pokoknya kita tuliskan saja inti dari kalimat utama. Inti dari kalimat utamanya adalah keunikan budaya Toraja. Ya. Nah, kita sudah bisa menemukan kalimat utama dan gagasan pokok. Selanjutnya kita akan menemukan kalimat penjelas dan gagasan penjelas dari paragraf yang kedua ini ya. Oke. Tadi kita sudah temukan kalimat utamanya itu kan terletak di belakang. Jadi itu artinya kalimat-kalimat selain kalimat yang di akhir ini merupakan kalimat-kalimat penjelas. Nah, coba perhatikan yang diberi kotak biru. Nah, yang Bu Guru beri kotak biru ini menandakan bahwa semua kalimat selain kalimat utama tadi merupakan kalimat-kalimat penjelas. Nah, dari kalimat-kalimat penjelas ini, mari kita tentukan gagasan penjelas dari masing-masing kalimat penjelas. Nah, gagasan penjelas dari kalimat yang pertama. Rombongan dari Bali diikuti oleh rombongan dari Toraja. Nah, kira-kira gagasan penjelasnya apa? Ya, barisan rombongan pawai budaya. Ini kan menceritakan tentang barisan rombongan pawai budaya. Jadi, inti dari kalimat penjelas ini adalah barisan rombongan pawai budaya. Nah, kita lanjut ke kalimat penjelas yang kedua ya. Wanita Toraja memakai pakaian adat yang disebut baju puku. Nah, apa inti dari kalimat penjelas yang kedua?
Ya, benar. Inti dari kalimat penjelas yang kedua adalah tentang pakaian adat wanita Toraja. Di sini di kalimat kedua ini, di kalimat penjelas yang kedua ini membahas tentang khusus pakaian adat wanita Toraja. Oke, bisa dipahami kan? Nah, kita lanjut ke kalimat penjelas yang ketiga ya. Kalimat penjelas yang ketiga, rombongan laki-laki menggunakan pakaian adat yang disebut sepa talung buku. Nah, inti atau gagasan penjelas dari kalimat penjelas yang ketiga ini adalah pakaian adat laki-laki Toraja. Nah, di sini kan dibahas nih, pakaian adat laki-laki disebut sepa talung buku. Oke, kita lanjut ke kalimat penjelas yang keempat. Rombongan Toraja membunyikan alat musik khas mereka, papompang namanya. Nah, inti dari kalimat penjelas ini adalah membahas tentang apa? Ya, tentang nama alat musik Toraja. Oke, selanjutnya kalimat penjelas yang kelima. Alat musik ini berupa suling bambu besar yang bentuknya seperti angklung. Nah, di kalimat penjelas yang kelima ini, inti yang dibahas yaitu bentuk alat musik Toraja. Jadi gagasan penjelas dari kalimat penjelas yang kelima adalah bentuk alat musik Toraja. Oke, kalimat penjelas yang terakhir. Unik bentuknya, unik pula bunyinya. Nah, gagasan penjelas dari kalimat penjelas yang terakhir adalah keunikan alat musik Toraja. Oke, sampai di sini bisa dipahami ya anak-anak. Nah, kalian ingat saja trik untuk menentukan kalimat utama. Kemudian jika sudah ditemukan kalimat utama, kalian akan dengan mudah bisa menentukan gagasan pokok. Dan gagasan penjelas juga akan mudah kalian temukan karena kalimat utamanya sudah kalian temukan di awal. Oke, apakah anak-anak sudah paham tentang penjelasan Bu Guru tadi tentang gagasan pokok dan gagasan penjelas? Harus paham ya, semoga sudah paham. Nah, sebagai latihan di rumah, kalian silakan cari sebuah paragraf pada buku pelajaran kalian. Kemudian tentukanlah kalimat utama serta gagasan pokok paragraf tersebut. Selain menentukan kalimat utama dan gagasan pokok, tentukan juga kalimat penjelas dan gagasan penjelas paragraf tersebut. Oke anak-anak, untuk pelajaran hari ini, Bu Guru cukupkan sampai di sini ya. Ingat latihan di rumah. Semakin banyak berlatih, kalian akan semakin pintar dalam menentukan gagasan pokok dan gagasan penjelas. Oke, tetap semangat belajar dari rumah ya anak-anak. Goodbye.